Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rahmat Sabana, kali ini saya akan menjelaskan tentang menganalisis berbagai standar komunikasi data. Yang pertama yaitu Badan Standarisasi Dunia atau ISO. Yang pertama yaitu apa tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol. Tujuannya adalah yaitu tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol ini adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data, hal apa saja yang akan dilakukan untuk mengulangi kerusakan perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima. Bagaimana cara mengoperasikan peralatan dalam komunikasi data dan lain-lain sebagainya. Berikutnya yaitu cari informasi umum dan standarisasi yang mereka keluarkan dari beberapa organisasi standarisasi di bawah ini antara lain. Yang pertama IATU yaitu International Telecommunication Union, yaitu Persatuan Telekomunikasi Internasional, sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. ITU didirikan sebagai International Telegraph Union di Paris pada tanggal 17 Mei 1865. Yang kedua yaitu IEC yaitu International Electrotechnical Commission, adalah suatu ornop standarisasi internasional nirlaba yang menyiapkan dan publikasikan standar internasional untuk semua teknologi elektrik, elektronika, dan teknologi yang lain terkait yang secara kolektif dikenal dengan elektroteknologi. Berikutnya yang ketiga yaitu ISOI yaitu International Organization for Standardization atau disingkat ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara. Berikutnya yaitu IEEE yaitu Institute Electric and Electronic Engineer, adalah sebuah organisasi internasional beranggotakan para insinyur dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi untuk meningkatkan harkat kemanusiaan. Berikutnya yaitu ANSI, American National Standard Institute, adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, ronde, sistem, dan personil di Amerika Serikat. Yang keenam yaitu ATS, ArtNet Trade Association, yaitu mendesain standar High Speed Local Area Network atau LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real time antara industri dengan komersial marketplace. ArtNet juga sukses dipakai dan mentransmisikan dan menerima paket data antara dua network node. Berikutnya itu CIA, International Commission Illumination, adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara, sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu, pengetahuan, dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna, dan visual efek, serta teknologi citra. Yang kedelapan yaitu DISA, Data Interchange Standard Association, merupakan sebuah organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam e-business, electronic business. Organisasi DISA merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam trade elektronik dan commerce yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data exchange. Berikutnya itu ECA, Electronic Command Assemblies and Material Association, dengan dikreasi memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area technical major antara lain komponen elektronik, consumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet. Kemudian IEA yaitu Electronic Industry Alliance, organisasi yang anggotanya adalah pabrik-pabrik elektronik di USA
pada bidang telekomunikasi. EIEA mendirikan Technical Committee TR30 yaitu pada tahun 1962 untuk mengembangkan standar-standar interface perangkat tambahan dari data terminal equipment yaitu DTE seperti port komputer dan data communication equipment DCE seperti modem. Berikutnya itu ECMA, European Computer Manufacturers Association, adalah organisasi Eropa mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi atau standarisasi dalam ECMAScript, sebuah standar yang mengelola JavaScript. Yang ke-12 yaitu ETSI, European Telecommunication Standard Institute, adalah organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi termasuk mobile, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. ETSI diakui oleh Official Standard Organization Europe oleh European Commission atau EC dengan meningkatkan nilai guna akses dalam pasaran Eropa. Kemudian FCC, Federal Communication Commission, adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian, organisasi dalam hal penggunaan sinyal atau frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi wireless. FFC bertanggung jawab untuk mengatur segala jenis penggunaan perangkat telekomunikasi baik yang menggunakan radio, televisi, wire, satelit, dan kabel. Yang berikutnya itu IETF, Internet Engineering Task Force, adalah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab atas urusan mengatur dan menetapkan protokol-protokol yang digunakan di internet. IETF mempelajari masalah-masalah teknik yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet dan kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut kepada IAB, yaitu Internet Architecture Board. Kemudian INCITS, International Committee for Information Technology Standard, yaitu organisasi INCITS fokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan teknologi atau ICT, meliputi media penyimpanan, processing, transfer, display, manajemen, organisasi, dan penyampaian kembali informasi. Kemudian yaitu IT, Information Technology Industry Council, adalah sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika yang antara lain yaitu membangun melindungi informasi personal, memberi wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, dan penyediaan kecepatan broadband yang tinggi. Kemudian yaitu TIA, Telecommunication Industry Association, yaitu suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerja sama dengan Asosiasi Industri Elektronik atau IEA. Organisasi standar TIA menciptakan standar yang meliputi radio private mobile atau bisa yang digunakan oleh pihak keamanan, baik tentara maupun polisi, menara antena, satelit, premises cabling, atau koper maupun fiber, sistem komunikasi mobile, mobil multimedia, multicast, healthcare, dan lainnya. Yang berikutnya itu CEN atau CENELEC, European Committee for Electronical Standardization atau European Committee for Standardization. CEN adalah organisasi standar publik yang memiliki misi untuk mendorong ekonomi Eropa dalam perdagangan global, kesejahteraan warga, dan lingkungan melalui infrastruktur yang efisien bagi pihak terkait untuk melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan di industri rangkaian standar dan spesifikasi koheren. Yang berikutnya itu cari informasi 7 layer OSI, fungsi utama masing-masing 7 lapisan. Contoh protokol dan kegunaan protokol pada di 7 lapisan. Yang pertama physical layer. Dalam model OSI, layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan.
Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Yang kedua yaitu data link layer. Data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koneksi, kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layar 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan Media Access Control atau MAC dan lapisan Logical Link Control LLC. Berikutnya yaitu Network Layer. Tugas dari Network Layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik itu IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui interlocking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Yang berikutnya itu transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirim paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Yang keenam yaitu presentation layer. Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui sejaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layar ini, data juga akan terenkripsi dan dideskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan source jaringan. Dan kemudian pada memberikan pesan saat sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lainnya. Ya, untuk penjelasan saya tentang standarisasi jaringan, komunikasi data, dan 7 layer OSI cukup sampai di sini.